Api hitam mengembun dan portal penghalang pun terbentuk. Lalu, suara tua dan gelap terdengar dari dalam gerbang penghalang. Bajingan, kalian benar-benar tidak tahu tempat. Apakah makam kuno ini, tempat yang bisa dimasuki? Mendengar ini, wajah semua orang berubah serius, dan mereka bingung harus bereaksi apa. Mereka semua tahu bahwa orang-orang di sini adalah orang-orang yang tak boleh mereka ganggu. Nada bicara pihak lain jelas menunjukkan niat buruk. Beberapa dari mereka ingin memohon belas kasihan, tetapi mereka tidak membuka mulut. Pada akhirnya, mereka semua menatap Chu Feng. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Chu Feng, orang yang pernah ditemuinya sebelumnya mungkin adalah pemilik makam kuno itu, dan dia sudah memiliki pemahaman awal tentang rahasia tempat ini. Mungkin lebih tepat bagi Chu Feng untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Namun, dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng sama sekali tidak gugup. Malahan, ia tak bisa menahan senyum. Kamu sudah masuk, jadi kenapa kami tidak boleh masuk? Apa kamu punya pantat tambahan? Ketika Chu Feng mengatakan ini, semua orang ketakutan. Kata-kata ini jelas mencari kematian. Seperti yang diharapkan, suara dari portal terdengar lagi, dengan nada marah yang jelas. Beraninya kau bicara seperti itu padaku, bocah nakal. Kau tahu siapa aku? Siapa lagi? Wang Qiang, kata Chu Feng. Wang Qiang. Semua orang tercengang ketika kata-kata ini keluar. Banyak orang tahu bahwa Chu Feng dan Wang Qiang memiliki hubungan khusus, dan banyak orang di klan Huang Futian telah melihat Wang Qiang. Adapun orang-orang di tubuh ilahi Tianfu, tidak perlu disebutkan. Wang Qiang sendiri adalah anggota tubuh ilahi Tianfu. Sialan, kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Namun, pada saat itu, suara dari dalam gerbang pembatas itu terdengar lagi, dan bersamaan dengan itu, sesosok tubuh melompat keluar dari sana. Melihat orang ini, semua orang merasa tidak percaya, terutama orang-orang dari Senti Tianfu. Karena orang ini benar-benar Wang Qiang. Ketika Wang Qiang melompat keluar dari portal, portal yang dibentuk oleh api hitam juga menghilang. Aura mengerikan itu pun lenyap sepenuhnya, seakan-akan tidak pernah muncul. Kakak, bagaimana kamu tahu itu aku? Tanya Wang Qiang. Apakah kamu lupa bahwa kamu memiliki simbol pelacak milikku? Tanya Chu Feng balik. Sial, aku lupa. Setelah Wang Qiang selesai berbicara, ia menoleh ke arah orang-orang di istana surgawi tubuh ilahi dan berkata sambil tersenyum, "Salam, Tuan Istana." Wang Qiang, kamu, bagaimana kamu bisa keluar dari sini? Penguasa istana Tianfu, dengan tubuh dewa, belum pulih dan masih tenggelam dalam aura mengerikan dari gerbang penghalang, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Guru, saya hanya bercanda. Pintu itu tampak menakutkan, tapi sebenarnya tidak berguna. Itu hanyalah kekuatan yang saya miliki, kata Wang Qiang sambil menyeringai. Setelah itu, setelah penjelasan Wang Qiang, semua orang akhirnya mengerti alasannya. Ternyata Wang Qiang telah berhasil membuka makam, berhasil memperoleh warisan, dan juga memperoleh kemampuan yang dapat digunakan di makam kuno tersebut. Yaitu dengan mengaktifkan susunan teleportasi sesuai keinginannya dan dengan cepat mencapai tempat manapun yang ingin dituju. Selain itu, ia juga bisa mengunci lokasi orang yang ingin dikuncinya. Ketika ia mengaktifkan susunan teleportasi, Chu Feng muncul di benaknya, jadi ia mengaktifkan susunan teleportasi dan tiba di sini. Hebat! Sekarang setelah kamu menguasai kemampuan ini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menjelajahi makam kuno ini. Kata Huang Fusengyu. Gampang banget. Kamu tidak tahu betapa besar usaha yang kulakukan untuk membukanya tadi. Dan setelah berhasil membukanya, saya tidak akan bisa membukanya lagi dalam waktu singkat, kata Wang Qiang. Lalu warisan apa yang kau dapatkan? Kau pasti orang yang sangat berkuasa, kan? Tanya Huang Fusengyu lagi. Nama warisanku tidak terdengar seperti nama orang baik. Namanya leluhur Tao Api Jahat, kata Wang Qiang. Api Jahat Daozu. Setelah mendengar ini, ekspresi Chu Feng sedikit membeku. Wang Qiang hanya menggulung lengan bajunya,
dan sebuah tanda hitam muncul di lengan bajunya, memancarkan cahaya hitam samar dan aneh. Setelah menerima warisan, makam itu dipenuhi api hitam dan menjadi sangat aneh. Ada sesuatu yang aneh di lenganku. Ini. Melihat tanda di lengan Wang Qiang, semua orang tercengang dan tanpa sadar menatap Chu Feng. Karena tanda itu, meskipun jauh lebih kecil dan memancarkan cahaya yang berbeda, sangat mirip dengan tanda jimat di dada Yuan Yanri. Wajah Chu Feng sudah tampak gembira. Saudaraku, apa yang kau tertawakan? Mungkinkah ini, apakah ini hal yang baik? Wang Qiang bertanya pada Chu Feng. Setelah sekian lama, kaulah yang menghancurkan bintang kedua, kata Chu Feng. Apa bintang kedua itu? Wang Qiang tampak bingung. Chu Feng kemudian memberitahu Wang Qiang tentang acara Seven Stars in a Row. Sial, masih ada hal seperti itu. Jadi apa yang kulakukan adalah hal yang baik? Tanya Wang Qiang setelah mengetahui apa yang terjadi. Tentu saja itu hal yang baik, kata Chu Feng. Kekuatan teleportasi di dalam makam kuno ini mungkin tidak ada hubungannya dengan warisan itu sendiri, tetapi nama Patriark Tao Api Jahat ini sepertinya memiliki asal-usul yang signifikan. Jadi, saudaraku, manfaat apa yang kamu dapatkan? Tanya Chu Feng. Masih dalam proses fusi, tetapi jika fusi berhasil, seharusnya ada peningkatan dalam kultivasi. Namun, peningkatannya tidak akan signifikan. Yang terpenting adalah kekuatan tempurnya kemungkinan akan meningkat. Saya pikir kekuatannya dapat memberi 4 tubuh ilahi jahat saya lebih banyak kekuatan dan membawanya ke tingkat berikutnya, kata Wang Qiang. Kalau begitu, saudaraku, perjalananmu sangat berharga, kata Chu Feng. Iya, aku juga berpikir begitu. Aku khawatir tanda itu kutukan, tapi sekarang setelah mendengarmu mengatakannya, kekhawatiranku jadi tidak perlu. Kalau begitu, itu memang hal yang baik. Kakak, apakah kamu mendapat manfaat apapun? Kenapa kamu kembali lagi? Saat aku mengaktifkan susunan teleportasi, aku malah membuat kesalahan. Kau muncul di pikiranku, lalu aku membuka portal itu. Kupikir kau akan memindahkanku keluar dari Ancient Barrows, tapi aku tidak menyangka, kau juga ada di sini. Wang Qiang juga bertanya karena rasa ingin tahunya. Chu Feng juga menceritakan kepada Wang Qiang tentang masalah neneknya. Kakak, jangan terlalu khawatir. Nenek akan baik-baik saja, kata Wang Qiang. Pada saat yang sama, Jie Mubai masih berkeliaran di makam kuno ini. Meskipun mengalami 2 kali kemunduran di tangan Chu Feng, ia tidak patah semangat. Ia sangat percaya diri dan merasa bahwa dengan bakatnya, ia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan di makam kuno. Tak lama kemudian, matanya berbinar. Pandangannya tertuju pada dunia makam. Dunia makam ini tidak terlalu besar, tetapi memberi orang perasaan yang sangat menyesakan. Bahkan batu nisannya pun istimewa. Kebanyakan kuburan hanya memiliki 1 batu nisan. Dunia makam ini terdiri dari 2 batu nisan. Bagaikan 2 pedang raksasa, tertancap terbalik di langit berbintang yang luas. Meskipun batu nisannya kosong, batu nisan itu memancarkan aura ungu yang aneh, seolah-olah ada monster mengerikan yang bersembunyi di dalamnya. Jika ada orang lain yang melihat dunia makam ini, mereka pasti akan menghindarinya sesegera mungkin. Tetapi Jie Mubai merasa seperti telah menemukan harta karun. Benar saja, aku menemukan tempat bagus lainnya. Setelah Jie Mu selesai berbicara, dia terbang ke sana. Setelah melewati lapisan penghalang dan memasuki dunia, situasi di dalamnya juga aneh. Di dunia lain, ciri yang paling umum adalah bentuk lahan yang aneh. Namun bukan hanya medan di sini yang aneh, penuh lubang, seolah-olah telah mengalami pertempuran sengit, tetapi banyak tempat juga ditutupi tulang. Tulang-tulang itu penuh dengan jejak waktu dan bahkan lebih tua dari zaman kuno. Akan tetapi, asal-usulnya pun telah hilang, jadi wajar saja jika kita tidak dapat mengetahui seperti apa tingkat pengolahan tulang-tulang tersebut semasa hidupnya. Namun dari tulang-tulang putih yang besar bagaikan gunung itu,
dapat dipastikan bahwa di sana bukan hanya ada manusia, melainkan juga banyak setan. Jie Mubai telah melihat dunia sebelumnya dan tidak takut dengan hal-hal ini. Sebaliknya, berdasarkan pengalamannya, ia segera mengunci lokasi formasi dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, dua batu nisan besar muncul di depan mata mereka. Namun, kedua nisan ini berbeda dari dunia makam sebelumnya. Kedua nisan ini seperti bangunan. Salah satunya memiliki gerbang. Pintunya kini tertutup, tetapi ada sesosok yang berdiri di luar pintu. Itu bukan manusia, karena orang itu tingginya 8 meter. Dia tidak memakai baju apapun karena memang tidak perlu memakai baju apapun. Dia mengenakan baju zirah hitam di tubuhnya. Baju zirah itu merupakan bagian dari kulitnya, sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan.